Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 pahlawanku, subtema 1 muatan PPKN dan SPDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang sila keempat pada Pancasila. Yang pertama, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, langsung aja kita ke hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat pada Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Makna sila keempat Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya antara lain, mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah atau sekolah. Yang kedua, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Masih makna sila keempat Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada cinta, permusyawaratan, dan demokrasi. Contohnya antara lain melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas dan menghargai pendapat orang lain. Masih makna sila keempat Pancasila. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya antara lain tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah, tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan pendapat kita, dan menasehati teman yang menjahili kita atau teman kita yang lain. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Di sini pada tabel terlihat ada dua tabel. Yang pertama ada sikap yang sesuai dan yang kedua ada sikap yang belum sesuai. Contoh yang pertama, sikap yang sesuai yaitu melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Yang kedua, sikap yang sesuai tidak memaksakan kehendak kepada teman-teman atau anggota keluarga lain. Ya, sikap yang belum sesuai saat menjadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Sikap yang ketiga yang sudah sesuai yaitu menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan sikap yang belum sesuai memaksakan teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Sikap yang keempat yang sesuai yaitu lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Sikap yang kelima yang sesuai menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi, dan sikap yang belum sesuai menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Selanjutnya akan dibahas tentang sikap kepahlawanan.
contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dan tekun. Pengamalannya yaitu kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Yang kedua, nilai kepahlawanan cinta tanah air. Contoh pengamalannya yaitu belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Nilai kepahlawanan yang ketiga yaitu pantang menyerah dan disiplin. Pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Nilai kepahlawanan yang keempat ada rela berkorban. Pengamalannya menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai kepahlawanan yang kelima, kerja keras. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi. Muatan selanjutnya yaitu muatan SBDP. Hari ini kita akan membahas tentang nada. Nada diartikan sebagai bunyi teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Berikut contoh tangga nada. Nah, garis-garis yang ditunjukkan pada gambar merupakan garis-garis untuk not balok yang biasa disebut paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Pada lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Nah, ingin mengingatkan kembali apa itu tempo? Tempo itu ada berbagai macam. Yang pertama, tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut allegro, dan tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentakkan seperti orang berbaris. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah Nah, selanjutnya setelah tadi sudah diputarkan lagu Maju Tak Gentar, akan dibahas tentang makna lagu Maju Tak Gentar. Yang pertama, mengandung makna bahwa kita harus berani, pantang menyerah, dan bersatu dalam membela negara. Yang kedua, mengandung nilai-nilai baik yaitu semangat perjuangan. Yang ketiga, saat menyanyikan kita akan merasakan semangat juang para pahlawan. Dan yang keempat, menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Oke,
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung jawab Ibu Dia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.